Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jasmani dari Teknik Otomotif semester 4 Politeknik Hasnur. Pertama-tama saya akan menjelaskan di sini tentang sirkuit DC maupun AC. Arus listrik AC merupakan jenis arus yang tidak mengalir secara searah atau bolak-balik. Arus AC memiliki nilai dan arah yang selalu berubah-ubah dan akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoida. Anda bisa dengan mudah menjumpai di mana-mana. Hampir semua alat-alat yang ada di rumah menggunakan arus listrik AC, seperti kipas angin, seperti TV, dan lain sebagainya. Kelebihan arus AC sendiri adalah arus AC biasanya dipergunakan untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh, dikarenakan arus AC memiliki kerugian yang lebih kecil dibandingkan arus DC. Listrik disalurkan menggunakan voltage yang tinggi yang sudah di step up dari trafo, sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk menyalurkan listrik menuju ke tempat yang jauh, sehingga berada dengan arus AC berbeda. Arus AC sangat mudah untuk didapatkan hanya dengan menggunakan generator, sedangkan untuk arus DC terbilang sulit. Kekurangan arus AC tersebut adalah arus AC tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama dan juga tidak dapat dipindahkan untuk keperluan yang tiba-tiba. Berbeda dengan arus DC yang bisa kita dapatkan atau kita pindahkan dalam bentuk aki dan baterai. Adapun pengertian dari arus listrik DC. Arus listrik DC merupakan jenis arus yang mengalir secara searah. Awalnya, arus DC dikira mengalir dari kutub positif menuju negatif. Namun kini banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa sebenarnya arus DC mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Contoh penggunaan dari arus DC dalam kehidupan sehari-hari juga cukup banyak, seperti handphone, laptop, radio, dan komputer. Biasanya, arus listrik DC disimpan dalam bentuk baterai yang umum digunakan pada jam dinding, remote, ataupun dalam bentuk aki yang tersedia pada mobil dan motor. Kelebihan arus listrik DC. Arus listrik DC dapat kita temui di setiap peralatan elektronik seperti remote dan segala jenisnya yang dapat disimpan dalam bentuk baterai ataupun aki. Arus listrik DC dapat diisi ulang supaya kita mudah untuk membawa dan menyimpannya dalam waktu yang lama. Kekurangan arus listrik DC. Arus DC hanya bisa digunakan dalam daya yang rendah dan tidak dalam daya yang tinggi. Ini adalah rangkaian sederhana sirkuit kelistrikan otomotif. Pertama-tama di sini ada baterai atau aki. Baterai adalah sumber arus bagi sistem kelistrikan motor. Namun pada sepeda motor, fungsi baterai sebenarnya tidak terlalu keras, karena baterai ini hanya diperlukan ketika kita menyalakan sistem kelistrikan ketika mesin masih mati, contohnya pada sistem starter. Setelah baterai, terus menuju ke fuse. Fuse adalah salah satu
komponen yang tidak kalah penting pada sistem elektrikal sepeda motor yang berfungsi untuk mengamankan rangkaian. Fuse akan mencegah terjadinya aliran arus listrik lebih yang bisa menyebabkan kebakaran pada suatu rangkaian kelistrikan. Setelah fuse, menuju lagi ke saklar. Saklar adalah tempat mengaktifkan sebuah sistem kelistrikan. Kita bisa menemukan saklar ini pada stang motor. Tidak banyak saklar yang didominasi oleh saklar lampu. Setelah ke saklar, terus menuju lagi ke beban. Beban merupakan ujung tombak dari suatu rangkaian kelistrikan yang berfungsi untuk melakukan perubahan energi dari listrik menjadi energi yang diinginkan. Di dalam motor ada banyak beban seperti misalnya lampu. Lampu merupakan beban yang mengubah energi listrik menjadi cahaya. Selain itu ada juga klakson yang mengubah energi listrik menjadi energi suara. Nah, di sini pada gambar ini menjelaskan sirkuit tentang arus DC karena arus ini merupakan arus searah dari baterai, fuse, saklar, terus ke beban. Selanjutnya diulang kembali ke baterai. Seperti itulah sirkuit yang ada pada gambar ini. Sekian video dari saya, salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.